Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap kedaulatan dan jalan damai dalam hubungan internasional. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg. Yang ditandatangani dalam rangka kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara dan kolaborasi. Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Kamis 20 Juni 2025. Prabowo menyatakan Indonesia dan Rusia memiliki banyak persamaan pandangan terkait isu global. Ia menekankan bahwa Indonesia selalu memilih jalan damai dan kerjasama sebagai dasar hubungan antar negara. Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah Rusia. Ia juga menyambut baik kerjasama strategis yang semakin dieratkan, termasuk di sektor perdagangan. Prabowo menutup pernyataannya dengan menyampaikan harapan agar kunjungan ini dapat membawa kemajuan signifikan dalam hubungan Indonesia-Rusia. Ia juga mengapresiasi undangan untuk mengikuti Saint Petersburg International Economic Forum bersama Presiden Putin. Di bidang internasional, sebagaimana tadi disampaikan Presiden Putin, Indonesia dan Rusia memiliki banyak sekali pandangan yang sama. Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai, dan kami selalu ingin mengutamakan kolaborasi daripada konflik. Tiara Ajeng, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian nyata pemerintah dalam sektor pangan nasional di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Produksi beras dan jagung disebut meningkat 50% dalam 7 bulan pemerintahannya. Moderator plenarного заседания Надим Катаиш. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian konkret pemerintah di bidang pangan nasional sebagai hasil dari reformasi regulasi dan pemberantasan korupsi. Dalam pidato resmi di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg atau SPIEF 2025, Prabowo menyebutkan bahwa dalam 7 bulan pemerintahannya, produksi beras dan jagung meningkat sekitar 50%. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil langsung dari strategi deregulasi dan reformasi birokrasi yang memangkas hambatan serta memberantas korupsi di sektor pangan. Lonjakan produksi diiringi dengan peningkatan cadangan beras nasional yang kini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 4,4 juta ton. Capaian tersebut disebut sebagai pijakan awal menuju target 4 tahun pemerintah ke depan, swasembada pangan dan menjadi negara pengekspor beras dan jagung. Prabowo menyatakan bahwa sektor pangan menjadi prioritas utama dari 4 agenda pembangunan nasional. Dalam forum internasional tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya intervensi negara dalam menjamin kemakmuran yang merata. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi yang lemah, mengatasi kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan, meskipun tetap mengadopsi unsur-unsur kapitalisme yang unggul. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia in just a few months of my administration. We increased efficiency, we fight
very strongly against corruption. We deregulate, we cut all the regulations which increase inefficiency. Is people Tim Liputan Berita Nasional TV. challenging environment. Therefore, when I took over Ya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama dalam menangani konflik. Di hadapan publik internasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa rekonsiliasi lebih mulia daripada konfrontasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengalaman militer yang dimilikinya justru membentuk komitmen kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam sesi tanya-jawab di Forum Ekonomi Internasional Sanktu Petersburg 2025, Prabowo menyatakan bahwa dialog selalu lebih diutamakan daripada konfrontasi terbuka. Prabowo menyebut sosok Nelson Mandela sebagai inspirasi utama dalam menangani konflik dan membangun keharmonisan dengan para lawan. Ia menggarisbawahi bahwa kebesaran Mandela terletak pada kemampuannya untuk memaafkan dan mengajak bekerja sama mantan musuhnya setelah keluar dari penjara. Presiden Prabowo mencontohkan pengalaman rekonsiliasi di dalam negeri, khususnya konflik Aceh. Ia mengungkapkan bahwa mantan komandan Tentara Pembebasan Aceh yang pernah berkonflik dengan negara selama lebih dari 2 dekade, kini bergabung dengan partai politiknya dan menjabat sebagai Gubernur Aceh. Presiden Prabowo menegaskan bahwa jalan perundingan selalu menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan, baik di tingkat nasional maupun global. Baginya lebih baik saling berbicara daripada saling menumpahkan darah. I want to say I was a former soldier, and as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try, now even before, I always try to negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Always talk, always negotiate. Tim Liputan Berita Nasional TV. President Putin on a more practical. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berdiri di jalur non-blok di tengah ketegangan geopolitik global. Sikap ini dipandang sebagai bentuk konsistensi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Thank you. I think, in my opinion, is Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berada di jalur non-blok di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. we respect. Prabowo mengakui bahwa mempertahankan posisi netral tersebut bukanlah hal yang mudah, namun dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Penegasan ini disampaikan Prabowo saat mengikuti sesi tanya-jawab di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg atau SPIF 2025. Menurutnya, non-blok adalah pilihan yang berlandaskan kepercayaan pada kolaborasi, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dengan semua pihak. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan besar manapun, namun tetap menghormati semua negara. Ia juga menyerukan pentingnya menghindari rivalitas global yang tidak produktif di tengah dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa sikap non-blok merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Melalui posisi tersebut, Indonesia akan terus menjalin kerjasama dengan semua negara tanpa terikat pada aliansi militer atau blok manapun. Thank you. I think, in my opinion, it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors, and we really believe that the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. And this is what we Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg. Salah satu yang disoroti adalah upaya peningkatan beasiswa bagi pemuda Indonesia untuk belajar di Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk meningkatkan jumlah pemuda Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar di Rusia melalui skema beasiswa. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan akses pendidikan internasional yang lebih luas bagi generasi muda. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan sumber daya manusia yang dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Rusia dalam sejarah panjang hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan kerja Prabowo ke Rusia ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Berbagai kerjasama penting disepakati, meliputi sektor ekonomi, perdagangan, investasi, transportasi, hingga pertahanan. Presiden Prabowo juga menyambut baik pembukaan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Bali yang dioperasikan maskapai Rusia hingga 4 kali seminggu pada musim dingin. Indonesia siap membuka rute penerbangan langsung lainnya ke berbagai kota guna memperluas konektivitas antar kedua negara. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru. Dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan antara kedua negara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang pertama, Ya, Presiden Prabowo Subianto melakukan penghormatan kepada para korban tragedi pengepungan Leningrad di Rusia. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral dengan negara sahabat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan penghormatan kepada para korban tragedi pengepungan Leningrad dengan meletakkan karangan bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery, Rusia, Kamis 20 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke Rusia dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Piskaryovskoye Memorial Cemetery merupakan tempat peristirahatan terakhir ratusan ribu warga sipil dan prajurit yang gugur selama blokade Leningrad oleh pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Di bawah patung Motherland Mother, 3 prajurit Rusia membawa karangan bunga dan meletakkannya di depan Prabowo sebagai simbol penghormatan terhadap keteguhan rakyat Rusia. Setelah meletakkan bunga, upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang berlangsung hikmat. Rintik hujan yang turun perlahan menyertai momen sakral tersebut, tanpa seorang pun peserta yang berlindung di bawah payung, termasuk Presiden Prabowo. Upacara ditutup dengan penghormatan militer dan defile oleh para pejabat pemerintah yang turut hadir. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketidakhadirannya di Forum G7 bukanlah bentuk kurangnya penghormatan. Ia menyatakan dirinya telah lebih dahulu untuk hadir di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Dunia modern ini membutuhkan jawaban secara global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketidakhadirannya dalam pertemuan negara-negara G7 bukan merupakan bentuk kurangnya penghormatan terhadap forum tersebut.
Ia menyatakan dirinya telah lebih dahulu berkomitmen untuk hadir dalam Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025 di Rusia. Dalam forum internasional tersebut, Prabowo memperkenalkan visi ekonomi Indonesia dan menegaskan komitmen terhadap politik non-blok. Indonesia disebut tidak memilih berpihak pada blok manapun, melainkan mendorong kerjasama setara dengan semua pihak, termasuk Barat, Timur, dan negara-negara Global South. Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangannya bahwa dunia saat ini sedang memasuki era multipolar. Di tengah konstelasi geopolitik tersebut, Indonesia disebut siap memainkan peran konstruktif dan menjalin kolaborasi strategis lintas kawasan. And it's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. So, please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement? Right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all. Tiara Ajeng, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. So, thank you very much, President Putin, for inviting me. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025. Ia menegaskan Indonesia tidak mencari bantuan, melainkan kolaborasi strategis untuk kesejahteraan bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menginginkan kemitraan strategis dan kolaborasi sejati dengan negara-negara di dunia, bukan bantuan. Hal ini disampaikan dalam pidato perdananya di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg atau SPIEF 2025 yang dihadiri para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global. Presiden Prabowo menyebut pembentukan dana kekayaan negara Danantara dengan aset sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat dan anggaran investasi sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini sebagai contoh komitmen Indonesia untuk mendorong kolaborasi global, bukan untuk mencari bantuan, melainkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui kerjasama setara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Vladimir Putin. So, thank you very much, President Putin, for inviting me. And because you invited me, atas undangan ke SPIEF dan menggambarkan harapan akan penguatan kerjasama dengan Rusia serta negara-negara Global South lainnya. Which we call Danantara, which means the future energy of Indonesia. So this fund we make to protect the wealth of our children and grandchildren. The fund now has $1,000 billion of asset under management. And this year, we have cash to invest of $18 billion. We want to work together with all strategic partners. We do not ask for assistance. We do not ask for handouts. We want to be a real partner. We want to achieve together real prosperity. Tiara Ajeng dan Galuh Anggara, Berita Nasional TV. We are open for business. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong Israel dan Iran untuk segera menurunkan ketegangan dan mencari jalan damai. Presiden Prabowo menekankan pentingnya deeskalasi dan diplomasi internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk meningkatkan jumlah pemuda Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar di Rusia melalui skema beasiswa. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan akses pendidikan internasional yang lebih luas bagi generasi muda.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan sumber daya manusia yang dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Rusia dalam sejarah panjang hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan kerja Prabowo ke Rusia ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Berbagai kerjasama penting disepakati, meliputi sektor ekonomi, perdagangan, investasi, transportasi, hingga pertahanan. Presiden Prabowo juga menyambut baik pembukaan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Bali yang dioperasikan maskapai Rusia hingga 4 kali seminggu pada musim dingin. Indonesia siap membuka rute penerbangan langsung lainnya ke berbagai kota guna memperluas konektivitas antar kedua negara. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan antara kedua negara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali. KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan bertaraf internasional untuk warga Indonesia. Layar sentuh dan penandatanganan Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali pada Rabu 25 Juni 2025. Peresmian ini dilakukan melalui penekanan tangan sebagai simbolis, dilanjutkan dengan penandatanganan 2 prasasti oleh Presiden. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. 3, 2, 1. Dalam proses peresmian, Presiden didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Ruslani, dan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana. Peresmian dilaksanakan di Kompleks Bali Beach yang jadi pusat KEK Kesehatan Sanur. Presiden Prabowo mengungkapkan apresiasi atas kerja keras berbagai pihak dalam mewujudkan KEK ini. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghargai langkah Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah merintis pembentukan KEK Kesehatan Sanur. Presiden berharap KEK ini dapat menjadi pilihan layanan kesehatan bertaraf internasional bagi warga Indonesia tanpa harus ke luar negeri. Menurutnya, pengeluaran di bidang kesehatan merupakan beban yang signifikan dan negara wajib hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.